Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 2, seperti biasa di Sentra Sains bersama Ibu Upi, kita akan membahas tema udara ya teman-teman ya. Hanya saja topiknya yang berbeda ya. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum memulai sentra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 2, nah di tema udara minggu ini di Sentra Sains kita akan membahas topiknya tentang pencemaran udara ya. Nah, siapa di sini yang masih ingat nih? Kita kan makhluk hidup itu terdiri dari siapa saja sih? Apa saja sih teman-teman? Siapa yang masih ingat? Di materi minggu lalu ya, Ibu membahasnya ya. Siapa yang ingat? Iya, betul sekali. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Dan siapa juga di sini yang masih ingat? Kita sebagai makhluk hidup itu tempat tinggalnya di mana teman-teman? Di mana? Di planet mana? Siapa yang masih ingat? Betul sekali, di planet Bumi. Kenapa sih kita tinggalnya di planet Bumi? Nah, karena Bumi itu memiliki banyak udara yang dapat digunakan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contohnya oksigen ya, salah satu udaranya namanya oksigen ya. Oksigen biasa kita gunakan untuk bernafas ya. Jadi udara yang kita hirup pada saat bernafas itu disebut oksigen ya. Sedangkan udara yang kita hembuskan atau kita keluarkan pada saat bernafas disebut karbon dioksida. Bisa kebayang ya teman-teman ya, bagaimana kalau sampai bumi ini tidak ada udara, apalagi tidak ada oksigen, apa yang terjadi terhadap kita sebagai makhluk hidup? Iya, betul sekali. Kita nggak bisa hidup tanpa udara, tanpa oksigen ya teman-teman ya. Nah, di sini Ibu mau menyebutkan beberapa fungsi dari udara itu ya. Yang pertama, oksigen bermanfaat untuk bernafas ya. Nah, seperti yang tadi Ibu udah jelaskan, manusia itu dia hidupnya itu salah satu ciri-cirinya adalah dengan bernafas. Manusia bernafas, menghirup oksigen dan menghembuskan nafasnya itu, yaitu udaranya disebut karbon dioksida ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, udara bisa menentukan klasifikasi iklim, cuaca ataupun musim pada suatu tempat. Siapa yang masih ingat apa nama angin yang menentukan iklim, cuaca atau musim? Biasanya tuh disebut angin musim. Siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali, angin muson ya contohnya ya. Nah, dengan adanya angin muson itu, kita ini yang tinggal di negara Indonesia itu jadi tahu kapan kita akan memasuki musim hujan dan musim kemarau ya. Karena di Indonesia cuma mengenal dua macam musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, ada juga nih poin nomor 3 ya dari fungsi-fungsi udara, yaitu udara juga bisa digunakan untuk melakukan komunikasi seperti menghantarkan gelombang suara. Nah, di kelas 3 ke atas Ibu sudah menjelaskan di salah satu lapisan udara yang minggu lalu Ibu ada 5 disebutkan ya, yang eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Itu ada salah satu lapisan udara yang berfungsi untuk menghantarkan gelombang radio. Itu yang contohnya yang paling gampang ya teman-teman ya, ada di lapisan termosfer ya. Nah, contoh yang paling gampang itu Ibu misalnya punya radio, Ibu penyiar radio, teman-teman pendengar Ibu di radio. Nah, kan jarak rumah teman-teman tuh jauh ya. Nah, untuk bisa menghubungkannya itu butuh yang namanya gelombang radio. Nah, itu yang disebut udara juga bisa digunakan untuk melakukan komunikasi seperti menghantarkan gelombang suara ya teman-teman ya. Nah, terus poin nomor 4, udara dapat menghantarkan spora atau benih-benih tumbuhan.
Contohnya nih, kalau kita ke taman gitu ya, ke suatu taman, terus di taman tuh kan biasanya anginnya sejuk ya, kadang-kadang agak kenceng ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa tanaman, entah itu bunga atau pohon-pohon yang dia pasti biasanya daunnya kan ngikutin arah angin. Kalau arah anginnya ke utara, dia akan melambai ke utara. Begitu juga kalau dia ke selatan, ke timur, atau ke barat. Nah, ada beberapa bagian dari tumbuhan itu yang dia itu rapuh, mudah terikut ya. Ada yang disebut mungkin putik atau benang sari ya teman-teman ya. Nah, dia ikut ngikutin si terbawa oleh si angin tadi. Nah, terus dia terbawa misalnya ke taman lain nih, udah jatuh akhirnya ke tanah dari taman lain. Nah, karena adanya kena siraman air hujan, terus ada unsur-unsur tanah yang subur, lama-lama bagian tumbuhan tadi itu jadi benih baru, dia akan tumbuh di tempat lain ya teman-teman ya. Itu tadi ya teman-teman ya, maksud dari udara dapat menghantarkan spora atau benih tumbuh-tumbuhan ya. Nah, sekarang poin kelima adalah udara dapat berfungsi untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Contohnya itu seperti yang diperkenalkan juga, bahwa bumi kita ini kan memiliki atmosfer. Nah, atmosfernya itu kan terdiri dari 5 susunan lapisan udara ya. Nah, jadi kalau ada benda luar angkasa seperti misalnya contohnya meteor yang ingin masuk ke bumi, itu akan dilindungi dulu oleh si atmosfer tadi ya. Dan contohnya kalau benda luar angkasanya itu kecil, karena dia terkikis melewati atmosfer kita, atmosfer bumi, dia tidak akan sampai ke permukaan tanah kita ya teman-teman ya. Jadi akan habis terkikis di langit sana ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau meteornya besar, dia terkikis, dia akan mengecil. Jadi tidak sebesar yang pertama kali masuk ke dalam bumi ya, pas pertama kali ukuran dia menembus bumi ya teman-teman ya. Itu maksudnya. Kalau tidak dikikis dan meteornya besar-besar, yang terjadi bisa-bisa bumi kita hancur ya teman-teman ya. Nah, terus poin ke-6 adalah karbon dioksida bermanfaat untuk tumbuhan sebagai fotosintesis. Nah, ini akan dibahas untuk kelas 3 ke atas ya, mengenai proses fotosintesis. Hanya saja Ibu ingin menjelaskan bahwa teman-teman kelas 2 sekedar mengetahui saja ya, proses fotosintesis itu adalah proses memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Maksudnya seperti ini, kita kan butuh tumbuhan, misalnya contoh sayuran ya, atau buah-buahan yang ada pohonnya gitu ya, yang kita bisa petik buahnya. Nah, si tumbuhan ini untuk bisa menghasilkan makanan yang kita butuhkan, entah itu sayuran atau entah itu buah, dia perlu melakukan proses yang namanya fotosintesis ya. Jadi dia butuh udara yang disebut karbon dioksida. Salah satunya udaranya yang kan macam-macam nih teman-teman udara. Nah, salah satunya si karbon dioksida. Dia butuh bahannya itu salah satunya karbon dioksida untuk memproses makanan yang kita butuhkan tadi ya, sehingga bisa jadi sayuran atau buah-buahan ya teman-teman ya. Nah Bu, tadi kan kita ngebahas tentang proses pencemaran udara. Pencemaran udara itu apa sih Bu? Nah, pencemaran udara itu adalah perusakan terhadap kualitas udara ya teman-teman ya. Jadi contoh yang paling gampang, kita lagi bernafas dengan lega nih ya, enak nih menghirup udara, terus tiba-tiba ada tetangga kita yang mungkin bakar-bakar atau mungkin ada kebakaran hutan. Nah, otomatis kita mengalami sesak seperti itu ya, atau penciuman kita nggak enak gitu rasanya ya teman-teman ya. Yang terparah yang tadi Ibu bilang, bisa sesak nafas ya, atau bisa yang terparah lagi dari sesak nafas adalah timbul berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang menyerang paru-paru ya. Nah, pencemaran itu ada berbagai macam sumber nih. Nah, Ibu mau menjelaskan ada 2 macam sumber-sumber pencemaran udara. Yang pertama, sumber pencemaran udara alamiah. Yang kedua, sumber pencemaran udara dari manusia. Nah,
Kalau contoh dari sumber pencemaran udara alamiah itu adalah contohnya letusan gunung berapi. Nah kan kalau gunung berapi meletus itu mengeluarkan asap ya, apalagi kalau asapnya sampai warnanya kehitaman, terus dia biasanya banyak dan meluas kalau kena angin gitu ya. Nah itu berbahaya ya, kalau kena tubuh kita saja. Gunung itu asap dari gunung berapi tersebut udah berbahaya ya, bisa menyebabkan luka, apalagi sampai terhirup dalam jumlah yang banyak ke dalam tubuh kita ya. Kita bisa keracunan atau kekurangan oksigen ya teman-teman ya. Nah terus contohnya lagi adalah kebakaran hutan. Mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu teman-teman pernah merasakan ya kabut asap ya, itu hasil dari kiriman contohnya di Pulau Sumatera atau di, kalau tidak salah ibu ingat ya, mungkin boleh tanyakan ke Bu Hana di sosial budaya itu ada kiriman asap kebakaran hutan dari Kalimantan Tengah, kalau tidak salah ingat ya teman-teman ya, yang jelas dari Pulau Sumatera itu ada ya. Nah itu di jalanan itu sampai kabut asap teman-teman. Yang terjadi itu penglihatan kita perih, kita bernafasnya nggak lega, sesak, kemana-mana harus pakai masker ya. Kalau sekarang kan kita pakai masker karena corona ya teman-teman ya, tapi pada saat kebakaran hutan kita pakai masker karena udaranya udah tercemar, udah kotor sekali teman-teman ya. Nah sekarang contoh dari sumber pencemaran udara dari manusia ya. Tadi kan ada dua sumber ya, dari alamiah sama dari manusia ya. Nah kalau alamiah tadi itu yang memang dari alam yang menyebabkan pencemaran udaranya ya. Nah sekarang kalau dari manusia itu contohnya itu ada asap kendaraan, ada asap pabrik rokok, ada asap pembakaran sampah, atau pembakaran makanan kayak kita bakar-bakar sate, ayam bakar, ikan bakar, itu kan menimbulkan asap ya teman-teman ya. Itu adalah asap-asap yang tidak sehat ya, yang kalau terhirup dalam jumlah yang banyak ke dalam tubuh kita itu sangat berbahaya ya, mengganggu kerja paru-paru ya teman-teman ya. Nah terus apa sih Bu dampak dari pencemaran udara ini? Nah dampak dari pencemaran udara ini itu ada 3 ya, Ibu mau jelaskan ya. Yang pertama menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan atau penyakit paru-paru. Nah karena berhubungan dengan udara itu adalah salah satunya itu tentang pernafasan, otomatis kita akan mengalami gangguan di saluran pernafasan kita ya. Saluran pernafasan kita itu melibatkan dari hidung, tenggorokan, sampai ke paru-paru ya. Nah bisa jadi contoh-contoh penyakitnya itu asma atau sesak nafas, bisa juga sakit bronkitis ya, jadi ada masalah dengan paru-parunya ya, bronkitis itu ya. Yang kedua, timbulnya udara kotor, seperti yang Ibu jelaskan tadi, asap-asap yang ditimbulkan dari kendaraan, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, rokok, asap dari pembakaran sampah atau pembakaran makanan seperti sate, ayam bakar, ikan bakar itu dapat menimbulkan udara yang kotor. Dan yang terakhir adalah dampaknya itu kerusakan pada lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu adalah salah satu lapisan yang ada di atmosfer kita ya. Dia ada di lapisan stratosfer ya. Nah itu salah satu yang membantu melindungi bumi kita ya teman-teman ya, dari benda-benda luar angkasa ya, dari radiasi ultraviolet ya yang ditimbulkan oleh matahari ya teman-teman ya. Jadi kalau sampai itu rusak akan mengancam perlindungan bumi kita ya. Oke? Nah dari sini Ibu harap teman-teman sudah memahami materi yang Ibu berikan. Nah teman-teman kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu pada saat recalling, atau mungkin putar ulang video materi Ibu ya, atau bisa minta bantu juga ke pendamping atau orang tua di rumah untuk menghubungi Ibu ya, untuk disampaikan pertanyaannya ya teman-teman ya. Nah sekarang silakan teman-teman mengerjakan tugasnya selama 1 jam, dikerjakan secara mandiri dan pastikan tuntas ya pekerjaannya ya. Oke, Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah,
dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa teman-teman pastikan tidak usah keluar rumah selama tidak ada keperluan yang mendesak. Jika harus keperluan mendesak pun teman-teman harus keluar rumah, pastikan teman-teman menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, sampai ketemu lagi di materi sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.